terutama khusus Islam. Tetapi tren sekarang ini adalah bahwa soal halal makanan dan produk halal ini bukan hanya soal agama saja, tetapi sudah menjadi industri ekonomi dunia. Kan? Itu tugas pemerintah sebenarnya untuk memberikan edukasi melalui Badan Kenaziran Masjid. Jadi itu tugas pemerintah. Jadi kami memberikan masukan saja. Jadi bagaimana menyembelih yang baik dan benar, ya, ihsan dan halal. Iya, jadi kita ada 4 konsep. Aman, sehat, utuh, dan ujungnya halal. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita kali ini agak khusus ya, spesial karena menyangkut umat ini. Kita akan bicara soal halal. Untuk itu kita sudah kedatangan 2 tamu dengan Bapak siapa? Saya Yong Sahrial. Pak Sahrial aja saya panggil. Sahrial. Abang lebih cocoknya. Oh iya kan? Dengan Abang? Dengan Hermanto Lubis. Hermanto Lubis. Wih, nama Jawa tapi bermarga. Benar. Itu yang sedap ya, berarti udah pembaurannya jelas. Pembauran. Jadi Bang, ini ilustrasinya ya. Baru-baru ini kan ada yang agak bikin kaget umat. Masalah halal. Ini ada kemarin mungkin Abang dengar dan mungkin Abang tahu ya. Ada sertifikasi halal untuk produk yang menurut umat diragukan kehalalannya. Ini kan menyangkut makan minum. Itu yang menjamin kita bisa imannya lebih kuat, segala macam. Betul Bang? Kalau sempat kita termakan yang tidak halal, kira-kira menurut Abang bagaimana? Ya, betul. Ya kan? Nah, untuk itu kita cerita sedikit aja Bang. Apa sebetulnya kenapa makanan di negeri kita ini harus dijamin halal? Dan apa yang menjamin halalnya itu Bang? Abang lah yang regulator yang lebih paham mungkin. Ya, baik. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa saya pada hari ini dalam posisi sebagai anggota Satgas Halal. Oke, pas sekali lah itu Bang. Ya, anggota Satgas Halal Provinsi Sumatera Utara. Jadi Satgas Halal itu ada 5 orang di Sumatera Utara. Ada ketua, kemudian 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota. Dan saya salah satu anggotanya. Pertama, persoalan halal haram ini bagi kita warga negara Indonesia, Muslim khususnya, tentu ini bagian dari adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam untuk mengkonsumsi, menggunakan, memakai produk-produk yang halal. Terjamin kehalalannya, baik dari sisi bahannya, kemudian dari sisi prosesnya, dari segala segi lah dari produk itu. Karena memang ajaran agama di Islam ini mengajarkan bahwa apa yang kita makan akan mempengaruhi baik secara psikologi maupun secara fisik, bahkan terhadap perilaku kita. Itu makanya ada istilah sama orang luar situ ya. You are what you eat. Ya, betul. Yes. Kamu adalah apa yang kamu makan. Iya. Itu yang pertama. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi regulasi, memang produk halal ini adalah untuk menjamin keamanan, kenyamanan para konsumen. Para konsumen, terutama khusus Islam. Tetapi tren sekarang ini adalah bahwa soal halal makanan dan produk halal ini bukan hanya soal
agama saja, tetapi sudah menjadi industri ekonomi dunia kan. Bahkan negara-negara tetangga atau negara-negara Eropa sekalipun sudah menganggap bahwa halal ini merupakan industri yang pasarnya sangat besar seperti itu. Nah, untuk itu maka menurut saya pemerintah harus menjamin ini melalui sebuah regulasi. Melalui sebuah regulasi. Nah, keluarlah umpamanya Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, apa isinya, Bang? Salah satu isi yang mungkin paling penting pada kegiatan kita hari ini adalah bahwa di pasal 4 umpamanya disebutkan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu bunyi pasal. Keren kali itu, Bang. Kalau sampai itu mantap kali. Wajib bersertifikat halal. Tetapi tentu pemerintah tidak begitu langsung harus keluar undang-undang lalu kuat terus laksanakan, tidak. Karena ini perlu sosialisasi, perlu edukasi, maka dilakukanlah pentahapan terhadap produk-produk yang beredar di seluruh Indonesia ini. Nah, untuk yang dalam waktu dekat ini, 17 Oktober nanti, sekitar 1 hari lagi. Iya, besok. Nah, 17 Oktober sudah mulai dilakukan pentahapan pertama, pemberlakuan wajib bersertifikat halal terhadap produk yang sifatnya makanan, minuman, hewan sembelihan, dan jasa sembelihan. Nah, hanya ini. Jadi produk makanan sudah masuk wajib. Tetapi ini sudah seluruhnya wajib. Dan ketiga produk ini wajib sudah dimulai dari besok. Sudah mulailah diberlakukan kewajiban terhadap makanan di sini yang dimaksud makanan olahan atau sediaan makanan harian? Seluruhnya. Berarti seluruhnya yang sifatnya makanan, minuman, juru sembelih, hewan sembelihan ya, dan jasa penyembelihan. Berarti Bang. Jadi kita selesaikan dulu, Bang, ya. Kan? Karena banyak aku lihat ini harus berjalan per tanggal 17 Oktober. Kondisi di lapangan, kalau Abang kan Satgas, mungkin Abang lebih tahu persis kan. Jadi memang dalam rangka menyongsong tanggal 17 ini, nanti di tanggal 18 melalui arahan dari BPJPH Pusat, termasuk kita di Sumatera Utara, akan melakukan pengawasan. Akan melakukan pengawasan di tanggal 18 itu, termasuk melakukan pendataan tahap awal. Kira-kira mana usaha-usaha menengah dan besar. Itu dulu, menengah dan besar. Jadi yang ke atas ya. Karena yang mikro dan kecil ini ada istilah kita self declare. Yang sifatnya gratis. Self declare ya. Self declare. Jadi tapi bisa lah itu ya, misalnya aku jualan. Jualan gorengan lah misalnya. Bilang ini halal gitu. Nanti dulu. Kan self declare. Jadi pemaknaannya bukan self declare itu, artinya saya bisa mendeklarasikan secara personal. Belum bisa. Belum bisa. Ada persyaratan. Nanti beliau lebih menjelaskan itu. Kita lanjut, Bang. Kira-kira sebelum ke sana, ini kan antara self declare dan reguler itu kan cara pensertifikatan. Kita belum sampai ke sana, kita lebih bahwa di tanggal 17 sudah mulai diberlakukan wajib halal untuk 3 jenis produk, makanan, minuman, dan sembelihan serta jasa sembelihan. Maka di tanggal 18 kita akan mulai melakukan pemantauan, melakukan pengawasan, pendataan. Di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Kemarin kita sudah pada tanggal 15 kita sudah melakukan rapat dengan seluruh satgas di kabupaten kota.
Kita rapat koordinasi untuk melangkah awal lah, meskipun tentu tidak bisa langsung tegas, oh ini halal, ini haram, tidak bisa. Karena pada prinsipnya, bahwa jika dia tidak mau mengurus produknya untuk disertifikatkan, itu hak dia. Oke. Tetapi tentu dia wajib secara jujur menyatakan bahwa ini tidak halal. Itu saja sebenarnya. Kalau dia tidak mau, dia wajib menyatakan, ya wajib. Ini tidak berlabel halal atau tidak dijamin halal. Dijamin halal, seperti itu saja. Atau halal tidak dijamin, kita juga nggak tahu ya. Oke, kalau kita lihat tanggal 17, tanggal 18, Abang kita udah siap mengawasi. Abang kalau melaksanakan tugas, ngeri-ngeri sedap nggak kira-kira? Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermanto Lubis dari Perkumpulan Juru Sembelih Halal, organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum, dan terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah penasehat Juru Sembelih Halal, Perkumpulan Juru Sembelih Halal Sumatera Utara, dan saat ini diamanahkan sebagai Wasekjen Perkumpulan Juru Sembelih Halal Indonesia. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah sudah tersertifikasi halal sebagai juru sembelih halal. Nah, makanya aku tanya, Bang. Abang masuk dari 3. Iya, jadi itu dia. Yang kedua, tersertifikasi juga sebagai pendamping halal. Dan yang ketiga, tersertifikasi sebagai instruktur metodologi level 4. Oh. Alhamdulillah. Jadi memang banyak jenjangnya. Iya, karena yang pertama kita memiliki tugas sebagai dakwah dan edukasi. Jadi itu ruang lingkup dari Juleha, Juru Sembelih Halal. Jadi kita mengedukasi umat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Juleha, baik pelaku usaha maupun masyarakat. Khususnya kalau pelaku usaha itu kita membantu mereka, sebenarnya membantu mereka mengedukasi, sekaligus juga nanti bisa berkoordinasi dengan Satgas Halal dalam rangka apa? Proses sertifikasi, hanya membantu. Karena nanti sertifikasi sudah lain lagi, akan menjadi ranah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan upaya-upaya pembinaan khususnya ke masjid-masjid dalam rangka edukasi. Karena sebenarnya tugas kami itu hanya membantu pemerintah. Nah, khusus kaitannya misalnya dengan kurban misalnya. Tugas kita hanya membantu pemerintah karena berdasarkan Permentan 147 itu tugas pemerintah sebenarnya untuk memberikan edukasi melalui Badan Kenaziran Masjid. Jadi itu tugas pemerintah. Jadi kami memberikan masukan saja. Jadi bagaimana menyembelih yang baik dan benar, ya, ihsan dan halal. Iya, jadi kita ada 4 konsep. Aman, sehat, utuh, dan ujungnya halal. Asuh namanya. Jadi ini konsep kita dalam rangka memberikan edukasi kepada umat. Karena kita berpikir halal itu adalah lifestyle. Gaya hidup. Ini menarik gitu. Kalau saya bilang halal ini lifestyle, aku melihat kebetulan kalau jalan-jalan ke beberapa kampung sebelah, Bang ya, itu mereka betul-betul yakin dengan sembelihannya, prosesnya, labelnya. Nah, label apapun yang dikeluarkan oleh lembaga yang boleh melabelkan itu. Kita sejauh ini gimana, Bang? Ya, Satgas melihat ya, nah, bukan penerbitnya, Satgas melihat ini. Memang amanat undang-undang kan ada 2 transformasi. Pertama, transformasi otoritasnya. Kalau sebelum undang-undang muncul, maka yang mengeluarkan sertifikat itu adalah otoritasnya MUI. Nah, melalui undang-undang, otoritas sertifikat itu berada pada pemerintah melalui BPJPH. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah transformasi dari volunteer menjadi mandatori. Kalau sebelumnya kan orang mengurus sertifikasi halal itu sifatnya sukarelawan. Pilihan atau keinginan para pengusaha. Tetapi melalui undang-undang
kebijakan pemerintah mulai menganggap bahwa ini harus dibikin kewajiban menjadi mandatori halal. Tetapi tentu bertahap. Karena sebenarnya tidak hanya pada sektor makanan, minuman, sembelihan, tetapi juga nanti akan masuk kepada obat-obatan. Semua yang berkaitan dengan Semua manusia yang digunakan dan dikonsumsi oleh manusia, termasuk umpamanya peci saya ini. Jangan-jangan ini bukan dari baldu yang barang gunaan. Barang gunaan yang digunakan oleh manusia. Masuk akal. Ya, termasuk umpamanya perhiasannya seperti jam dan lain sebagainya kan. Itu yang diteliti di sana, kalau Satgas melihat, itu mulai dari sumbernya, caranya, segala macam nggak? Ya, jadi memang saya ingin begini, secara sederhana, mitra atau aktor yang punya keahlian dalam melakukan pendampingan dan membantu istilah Pak Lubis tadi, itu ada dua lembaga besar. Pertama, LP3H. LP3H ini lembaga pendamping proses produk halal. Nah, di dalam LP3H itulah P3H. Pendamping proses produk halal. Salah satunya tadi Pak Lubis sebagai pendamping. Dua hal yang aku pegang kayaknya. Tiga malah ya. Jangan-jangan penyelia juga, Pak? Belum. Kalau udah sampai penyelia selesai semua. Iya, karena baru-baru ini kan melalui aplikasi Si Pintar ada auditor pelatihan. Iya, jadi itu belum diikuti. Jadi itu dia di bawah. Nah, pendamping ini yang melakukan pendampingan terhadap usaha mikro dan kecil untuk pengajuan sertifikat halal dengan jalur self declare. Bukan berarti bukan langsung tadi ya. Jadi pendampinglah yang melakukan pendampingan, bahkan melakukan verifikasi faktual terhadap bahannya, terhadap alatnya. Jadi abang ini udah bisa. Nah itu tadi dia udah tingkat 4 tadi apa tadi? Ya, sebagai instruktur sebenarnya. Sudah lebih paham. Tadi belajar lagi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal akan melakukan pemeriksaan melalui auditor halal namanya. Ada auditor halal. Ada auditor halal di dalam lembaga pemeriksa halal itu. Dan ini adalah jalur reguler istilah kita, itu yang berbayar. Yang berbayar. Itu siapa saja bisa mengajukan atau bisa? Pertama, LPH lembaga pemeriksa halal ini boleh dari ormas, boleh dari perguruan tinggi, boleh lembaga keagamaan yang berbadan hukum. Yayasan juga boleh. Yayasan seperti lembaga bang. Yang penting dia sudah memenuhi syarat. Salah satu contohnya sudah berdiri organisasi itu atau lembaga itu selama 10 tahun. Kemudian punya auditor halal, dan bisa saja meminjam perusahaan pemeriksa laboratorium yang canggih, boleh saja, tidak masalah. Independen ya? Independen. Melalui itu bisa seperti itu. Tidak harus ke Kemenak atau di lembaga penjamin. Kalau kita di sini kan ada 5 sebenarnya di Sumatera Utara ini sejauh yang kita data itu LPH-nya. Pertama ada LPPOM tentulah sebagai ibu sebagai ibu kandung dari sertifikasi halal ini, punya alat dan punya SDM yang sudah bahkan profesor menjadi narasumber dan sebagainya. Kemudian ada Sukopindo, kemudian ada surveyor, dan ada juga UMSU. Jadi Halal Center UMSU itu juga sudah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, di dalam LPH inilah para auditor ketika ada pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi terhadap produknya, para auditor inilah nanti yang turun memeriksanya. Itu tadi yang ditanyakan Abang Anda tadi. Yang kita periksa itu memang pertama adalah dari sisi yang paling utama tentu bahannya dari sumber bahan dan lain sebagainya bahan.
Kemudian kita periksa lagi adalah proses pengolahannya atau proses pembuatannya, termasuk penggunaan fasilitas alatnya, tempatnya, lokasinya, itu diperiksa semua. Harus terpisah, tidak boleh ada umpamanya titik krisis yang bersinggungan dengan hal-hal yang tidak halal. Tidak halal. Jangan ada titik krisis. Jadi aku mau tahu di lapangan apa sudah memungkinkan. Nah, yang tadi tiga hal tadi aja. Jadi kalau di lapangan permasalahan dasarnya pada hari ini produk saya masih laku. Jadi untuk apa sertifikasi halal? Itu dulu permasalahan dasar. Tadi kan namanya mulai tanggal 18, tanggal 17. Benar. Tapi kesadaran ini yang perlu menjadi tugas berat sebenarnya bagi kita semua. Terutama mungkin ini PR yang kami titipkan kepada Satgas Halal. Iya. Yang masyarakat juga akan menaruhkan itu. Benar. Jadi sebagai Satgas Halal itu punya PR. Saya sebagai pendamping halal menemukan di lapangan hal itu. Kenapa gitu? Tanpa sertifikasi halal pun ini produk kita masih laku ini gitu. Tanpa sertifikasi halal pun kami masih dapat daging dari pajak. Masih dapat ayam dari pajak. Ini yang masalah sama aku. Mungkin itu dia. Karena jaminan halal berarti memang kehalalan terjamin. Terjamin. Aku kadang-kadang, maaf ya Bang ya, Abang Satgas, Abang pelaksana di lapangan, kadang-kadang rumah makan orang yang kita kenal Muslim pun bisa ragu kita. Karena pasokannya tadi, seperti ayam di pajak itu dijamin nggak? Baik, jadi inilah temuan kita. Saya secara pribadi melakukan riset kecil-kecilan lah ya. Karena ini berkaitan juga dengan organisasi kita. Karena hal ini juga selalu kita bahas dalam materi-materi pelatihan kita, itu satu. Yang kedua, selalu kita bahas dalam postingan di grup-grup kita. Kita masih banyak menemukan video-video satu tentang penyembelihan unggas yang tidak mengedepankan unsur kehalalan. Yang kedua, proses penyembelihan ruminansia, baik kambing maupun sapi atau kerbau. Jadi temuan-temuan inilah yang membuat kita bergerak. Jadi tadi dengan sistem jaminan produk halal pada tahun 2014, inilah salah satu yang mendasari berdirinya Juleha. Juleha itu berdiri tahun 2016. Jadi kita sambut kepentingan ini untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada anggota kita yang akhirnya nanti bisa kita tularkan kepada masyarakat. Jadi temuan di lapangan, saya bisa katakan saya masih ragu sebenarnya. Kenapa gitu? Ketika kita melakukan visitasi, kemudian mengambil barang contoh di lapangan, kita periksa, kita masih menemukan syarat-syarat 9 halal itu masih perlu dipertanyakan. Karena syariat apa? Untuk mencapai secara syariat. Karena kan begini, nanti ada pandangan fikih. Satu pandangan fikih berat kali kalau kita tapi harus dipaparkan sedikit. Jadi menurut pandangan fikih, terputus saluran makan dan saluran minum cukup baginya. Tetapi MUI punya fatwa. Yang menjadi fatwa MUI tahun 2009 itu jelas. Terputus saluran makan, terputus saluran napas, dan terputus 2 saluran darah, wajadain. Itu yang menjadi fatwa MUI, yang menjadi pegangan kita di Juleha. Jadi kalau 4 saluran itu tidak terputus, salah satu diantaranya diragukan kehalalannya. Tapi nanti harus kembali lagi ke kajian fikihnya lagi. Itu dia yang ingin kutanyakan sebetulnya Bang. Karena kalau kami masyarakat umum itu tidak akan bertanya dia halal nggak ini. Bagi mereka begitu dituliskan saja di sana ada halal di sana, mereka udah percaya. Walaupun halal itu bukan sertifikat, apakah itu nanti akan disertifikasi, Pak? Pedagang ayamnya.
Karena jaminannya pedagangnya atau ayamnya atau Jadi sebelum sampai ke beliau nih, Iya. nah, sebelum sampai ke beliau tadi, Ini apakah akan disertifikasi? Ah. Makanya kami mempersiapkan diri dengan apa? Seluruh anggota juru sembelih halal yang pertama harus memperoleh edukasi. Oke. Yang kedua, seluruh anggota juru sembelih halal diberikan pilihan untuk mengambil sertifikasi juru sembelih halal. Jadi kan juru sertifikasi ini kan gunanya untuk prospek ketenaga kerjaan. Ketika dia akan berangkat ke RPH atau RPU, dia sudah punya Ya. label sebagai juru sembelih yang tersertifikasi BNSP. Jadi keraguan dari awal Sudah dipenuhi dijawab. dia. Oke. Ya, dijawab. Barulah nanti proses. Oke. Kita balikkan lagi ke Satgas Halal tuh. Nah, karena kan ini bagian, apalagi kami kan Juleha ini tertantang dengan mandatori yang ketiga. Jasa penyembelihan halal dan juru sembelih halalnya wajib tersertifikasi. Nah, itu dia. Jadi kalau itu sudah dipenuhi dan dilakukan dalam pelaksanaan sembelih, berarti produk ini ada bisa dikatakan halal. Halal. Kalau ini tidak, satu aja yang tidak dipenuhi ya, juru sembelihnya belum halal, satu lagi tadi Lembaganya belum halal, usahanya. belum halal. Kasihan dong, Pak. Ini yang jadi masalah setelah itu. Makanya aku bilang, aku tanyakan, Satgas punya kewenangan nggak untuk meninjau sampai ke situ? Ya. Pertama, bahwa kalau sudah keluar sertifikat halalnya dari BPJPH, itu sudah melalui proses, Pak. Oke. Melalui proses mulai dari, kalau yang self declare, berarti pendamping tadi sudah bekerja, melakukan verifikasi faktual terhadap kehalalan produknya. Nah, baru setelah itu juga ada komite fatwa. Komite fatwa yang akan memutuskan ini secara fatwa halal atau tidak. Nah, kalau sudah diputuskan halal, barulah keluar sertifikatnya. Artinya, jika ada produk yang sudah punya sertifikat halal, maka bisa kita katakan sudah terjamin sebenarnya kehalalannya. Tuh. Nah, kalau rumah potong hewan kaitannya dengan Bang Lubis atau rumah potong unggas, memang betul bahwa juru sembelih ini nanti akan menjadi sebuah profesi yang bakal diminati. Karena ada persyaratan bagi rumah potong hewan, minimal dia punya 2 juru sembelih halal yang telah bersertifikat, terregister di MUI, punya sertifikat MUI, mengikuti pelatihan. Wajib itu. Kalau rumah potong hewan tidak punya juru sembelih yang bersertifikat, tidak akan keluar sertifikat halal terhadap lembaga itu. Jadi menjadi prospek pekerjaan. Aku ngelihat kenapa kita terlambat, Pak, untuk yang ini. Bukannya aku berapa belas tahun lalu sempat aku jalan ke beberapa negeri yang tetangga. Bahkan itu sudah dilakukan orang itu. Sertifikat pelakunya, sertifikat alurnya, ya kan? Bahkan sertifikat barangnya gitu. Sedemikian rapi. Bahkan Yahudi lebih paham lagi dengan kosernya itu, dan dipakai di Amerika yang mereka cuman berapa persen Yahudi itu, nggak sampai 1 digit aja mereka di Amerika, ya kan? Tapi mereka di mana toko yang menjual produk makanan minuman punya sertifikat koser. Kita sekarang kalau kita jalan aja ke pajak lah ya, masih ada kok kita temukan produk yang belum bersertifikat halal. Atau mungkin jangan yang halalnya kita terapkan. Mungkin terlalu banyak kita harus mengeluarkan uang masyarakat kita kalau untuk mengurus sertifikat halal. Pernyataan produk haram mungkin ya lebih ekstrim gitu, ya kan? Jadi produk yang tidak ada ini haram. Ya, memang menurut regulasi bahwa ketika nanti sudah mandatori halal ini betul-betul berjalan, jika
dia punya produk tetapi tidak mau mengurus sertifikatnya, dia harus siap membuat keterangan. Keterangan itu bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk bacaan langsung, tidak halal, atau membuat unsur babi atau kalau itu sekarang udah dilakukan orang, ya kan yang mengandung begitu. Tetapi ini produk yang kayak makanan anak-anak ini yang paling banyak. ya. Mereka nggak sanggup bayar, mahal lah rupanya. Sebenarnya begini, kalau soal biaya, pertama itu tadi ada yang self declare. Self declare itu adalah sederhananya gratis. Oh, yang self declare itu karena gratis. Mungkin karena dia mikro ya. Ya, dia mikro dan kecil, itu gratis dan dibimbing, didampingi oleh pendamping halal. Mulai dari pengajuannya, bahkan sebenarnya termasuk mengurus NIB-nya. Ya. Didampingi oleh pendamping halal. Mengurus NIB, nomor izin berusahanya. Pendamping halal ini sendiri sesuai dengan bidang atau produk? Pendamping halal itu tadi saya sebutkan bahwa ada dua lembaga besar sebagai aktor sebenarnya. Aktor pertama LP3H, kedua LPH. Nah, pendamping halal ini berada pada LP3H. Tetapi tentu dia harus mengikuti pelatihan, lulus dan punya sertifikat serta punya keahlian dalam melakukan verifikasi faktual bahwa ini halal. Nah, memang untuk yang self declare ini ada beberapa syarat harus mudah. Mudah dalam arti produknya sederhana, proses memproses produknya juga sederhana, penggunaan teknologinya juga sederhana. Kayak pisang goreng lah misalnya. Kayak pisang goreng lah. Yang pasti tidak ada daging di dalamnya. Tidak ada yang mengalirkan darah. Karena itu akan berkaitan nanti dengan sembelihan. Ini satu lagi yang sering kita ragukan. Kalau tadi pajak bilang tadi udah bisa kita pahami sedikit lah ya. Satu lagi, kue hari raya. Iya, kue hari raya. Ya, kita nganggapnya sepele. Hanya kue kok. Tapi apa sumbernya kayak mentega itu kan ada yang Nah, jadi saya pahamkan dulu. Jadi di pendamping halal, jadi pertama tadi karena saya pendamping halal, yang pertama NIB, yang kedua faktual. Jadi faktual di sini kita membantu pelaku usaha. Oke, kita pertanyakan, misalkan kita katakan tadi usaha pisang goreng atau kue lebaran. Nah, jadi kue lebaran itu selama dia tidak menanggung daging, maka kita bisa masuk melalui jalur self declare. Nah, dia nggak mengandung daging, tapi dia mengandung keju. Iya, keju. Jadi kan nanti butter. Iya, jadi di sini harus ada sebenarnya upaya dari pelaku usaha. Mengapa? Misalkan dia tepungnya dari mana? Apakah tepungnya sudah tersertifikasi halal belum? Kalau belum, kita dorong supaya dia memakai produk yang sudah tersertifikasi halal. Yang kedua, keju. Kejunya itu kan apakah sudah tersertifikasi halal belum? Kalau sudah tersertifikasi halal, dia akan kita daftarkan, kita masukkan ke dalam borang. Ingredientnya ya? Iya, kita masukkan ke dalam borang. Ini dia, minyak goreng. Kemudian terakhir tadi lokasi. Jadi ada prasyarat lokasi antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha itu harus terpisah. Gitu. Karena itu prasyarat nanti. Udah lain. Kuali masak sama kuali produksi ya. Betul. Jadi itu harus menjadi bahan perhatian. Jadi inilah tugas pendamping halal. Untuk apa? Untuk self declare tadi. Jadi kalau itu murah lah ya. Relatif, apalagi gratis mungkin. Yang reguler ini yang rumit. Nah itu dia. Abang tahu aja aku mau nanya apa. Nah kalau yang reguler apa menunggu lagi dari pendamping halal atau bisa langsung dari dia ngajukan ke? Kalau yang reguler itu akan ditangani oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Yang kita sebutkan tadi ada LP Pemui sebagai ibu kandung lah kita katakan. Lima sumber tadi ya. Sebenarnya seluruhnya ini sudah lebih mungkin dari 70 LPH. 79, 76 LPH se-Indonesia. Tetapi yang ada di Sumatera Utara baru 5.
Alhamdulillah 5 pun ada gitu. Baru 5 ya. Baru 5 LPH. Lalu di dalam LPH ini ada auditor halal. Nah, kalau di Setdiklar ada pendamping halal, di reguler ada auditor halal. Auditor halal inilah nanti yang akan melakukan pemeriksaan terhadap mulai dari bahan, prosesnya, lokasi, tempat, alat dan lain sebagainya, bahkan transportasinya. Terus dari berapa faktor tadi, Ya. itu yang paling mahal di mana? Di LP POM-nya atau di administratifnya atau dari? Kalau secara administratif, kalau dia usahanya itu usaha mikro atau kecil, menengah kecil itu baru sekitar 300.000. Oke. 300.000. Total semua? Secara administratif. Total untuk semua itu ya? pendaftarannya, pengajuan. Pengajuan, oke. Kemudian kalau yang menengah itu sekitar 5 jutaan. Oke. Tetapi kalau sudah besar, Skala industri. skala industri itu udah 12.500.000. Oke, berarti Itulah apanya. masih ada kemungkinan keringanan buat usaha kecil menengah rumahan ya. Tetapi kan di dalam itu ada pemeriksaan auditor, kemudian ada alat yang dipakai, ada jasa profesional tenaga manusia yang digunakan. Ini yang dibebankan juga kepada pengusaha. Ya, wajar sih. gitu Semua yang terpakai harus. Iya, Nah, total kalau untuk yang kecil atau mikro tadi, iya. kira-kira berapa? Jadi begini, tergantung nanti kan akan ditunjuk LPH-nya siapa. Iya, maksud saya, auditornya mana. ya totalnya kan abang mungkin bisa Karena gambarkan. termasuk biaya di dalamnya itu adalah biaya perjalanan. Jadi Ya. dia per orang per hari. Ya karena auditor kan. Iya, ya, auditor, urusannya. nah, seperti itu. Termurah kalau untuk di Medan mungkin abang gambarkan. Sekitar 15 atau 12 juta Bang. Itu untuk yang mikro. Ya, mungkin sekitar gitulah, mikro menengah. Jadi antara 15 jutaan sampai batas yang maksimal yang bisa dikeluarkan. Sekitar begitu, karena ada jasa profesional yang harus dibayar. Ya, tentulah. Ya. Aku pun nggak mau aku dibayar. Kayak gitu. Kayak abang juga kalau mendampingi ada faktor biaya. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tetapi kalau terima kasih boleh lah ya. Jadi kan karena memang di Setdiklar itu kan tidak ada biaya yang dipatokkan. Ya, tapi kan Cuma sebagai proses pendampingan. tapi kan nggak mungkin bensin abang. Iya, jadi di situ. Kalau dia nggak ngerti sih Iya, terserah nggak orang ngerti. Ada jasa sebenarnya disiapkan pemerintah kepada pendamping. Ada, ya di pendamping halal ada honor. Ada honor. Nah, jadi setiap satu produk dinyatakan selesai, inkrah, keluar sertifikat halal, akan keluar. Oke. Oke. Aku kayaknya masih tetap bingung. Banyak kali, panjang kali. Nanti kita boleh sambung, Bang. Siap. Ya. Memang perkara halal dan haram ini sangat rumit sebenarnya. Soalnya aku udah mulai bertanya, tanggung jawab dosanya udah nyampe sama aku. Begitu Ya. Jadi kayaknya mungkin sewaktu-waktu aku minta juga sama Bang, karena ini masalah makan, masalah umat, masalah kita semua. Betul. Karena kalau sedikit aja yang kita makan, rusaklah semua kan. Betul. Jadi untuk menjaga hal seperti itu, mudah-mudahan semenjak tanggal 17 besok, itu udah bisa sedikit menggembirakan hati masyarakat. Ya, makanya juga tadi Juleha tadi punya prinsip. Juleha itu adalah bagian dari pangkal Oke. kehalalan. Ya karena dari kalian berdua. Iya. Proses sembelihnya halal, dagingnya halal, semua turunannya. Ya. Susunya, lemaknya, Betul. kejunya, bulunya Iya. akan menjadi produk yang halal juga. Oke. Senang kali kalau udah mulai kayak gini. Berat kali Bang. Aku udah lama berpikir untuk masalah yang akan kumakan ini akan membawa aku ke neraka atau ke surga. Betul kan Pak? Benar. Jadi begitu pemirsa, masalah makan jangan main-main. Kalau tidak halal, hentikan. Kalau ragu, tanyakan sama beliau. Kami obrolkan, kalian yang putuskan. Sampai jumpa di orbit berikutnya. Terima kasih banyak Bang.
Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.